Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Salam Pudar, teman-teman. Gua doakan kalian selalu dalam keadaan sukses dan sehat selalu. Gue bakalan review artikel dari Cowboy Biz. Itu adalah artikel dari brand Carnivore Soul, teman-teman. Jadi ini adalah artikelnya. Gue mendapatkan artikel ini dari tokonya, teman-teman, di Carnivore's Hideout, ya. Nah, sebelum itu, gue akan kasih tahu dulu ke kalian, inilah packagingnya, teman-teman. Jadi ketika kalian berbelanja secara fisik offline store di sana, kalian akan mendapatkan dua jenis tas ya. Yang pertama adalah paperbagnya, seperti ini teman-teman, ya. Dia full print depan belakang, seperti itu. Dan sedikit detail di sini ada garis dan ada di sini arcuate-nya teman-teman, ya. Jadi ini cukup detail, teman-teman. Satu lagi adalah tentunya yang bungkus celananya, jadi double packaging ya. Jadi ada ziplock bening juga, ya. Nah, untuk jeans ini sendiri itu dilengkapi dengan beberapa attachment ya. Jadi ada pocket flashernya, teman-teman, seperti ini, ya. Dan pocket flasher ini juga cukup detail ya. Jadi di bagian lipatannya itu juga terdapat tulisan, teman-teman, ya. Ini lebih ke cara merawatnya sih teman-teman ya, nanti kalian bisa baca kalau misalnya beli artikel ini. Ada hang tag juga, dan hang tag dari Carnivore Soul ini dua ya, jadi ada dari sisi branding ya dan tagline. Selain itu ada dari sisi cuttingan ya teman-teman. Jadi di sini diberitahu cuttingannya itu straight ya, seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, dari Carnivore Soul sendiri itu mendapatkan stiker pack, dan ini stiker packnya lumayan banyak ya, isinya ada 4 dan colorful juga teman-teman ya. Itu aja dari segi apa yang didapat dan juga packagingnya. Sekarang kita lanjut nih ke artikelnya teman-teman. Ini merupakan artikel Cowboy Biz ya. Ini merupakan Japanese raw denim teman-teman, dengan berat middleweight 13 oz ya. Selain itu teman-teman, ini warnanya cukup terang ya, birunya, jadi light blue, dan ini dinamakan vintage indigo color teman-teman ya. Dan ini tuh berbahan sunforized denim, jadi teman-teman bisa langsung pakai, tidak perlu di-insok terlebih dahulu. Selain itu teman-teman, ini juga tidak melar, jadi dia non-stretch denim atau 100% cotton juga. Nah, bisa dilihat juga teman-teman, di sini warna benang yang dipakai ya. Warna benang yang dipakai itu adalah emas teman-teman, atau gold thread. Nah, untuk nge-review sebuah raw jeans ya, memang enaknya kita reviewnya itu ketika dilipat seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin sekarang kita ke bagian back pocket terlebih dahulu nih ya. Jadi di bagian back pocketnya tentunya kita melihat dari sisi bentuk back pocketnya itu sudah beda sendiri ya teman-teman daripada back pocket umumnya gitu. Nah, back pocketnya ini berbentuk bundar, dan ya bundar seperti inilah intinya. Kalau kita bicarain arcuate-nya, ini arcuate khas dari Carnivore, yaitu adalah gagang motor atau handlebar arcuate. Kita bisa lihat juga di sini ada detail bordir atau embroidery ya, ini berwarna putih yang dinamakan Cowboy Biz embroidery. Dan di sini juga ada bartek ya, tapi barteknya ini berbentuk X ya, dan ini cukup berbeda ya dari bartek pada umumnya yang kita lihat. Biasanya kan garis begitu aja ya, kali ini X ya bentuknya. Ini memberikan perbedaan dan juga extra durability lah ya. Nah, terus teman-teman, gue juga baru nyadar ya, jadi di back pocket ini dalamnya itu diberikan dua hal. Yang pertama itu ada woven, sedikit detail lagi ya, sebuah identitas dengan bahan woven di dalam kantongnya. Selain itu teman-teman, kantongnya juga diberikan perlindungan tambahan ya, namanya tuh reinforce ya. Jadi untuk memberikan perlindungan bagi teman-teman yang suka memasukkan sesuatu ke dalam kantong agar tidak mudah robek kantongnya. Itu. Sekarang teman-teman kita masuk ke bagian leather patch-nya ya. Jadi bagian leather patch-nya ini namanya tuh rough out ya. Kenapa dibilang rough out brown? Karena berwarna coklat dan juga bertekstur kasar, teman-teman. Ya. Selain itu diberikan tinta berwarna merah, ya, yang bergambar motor seperti ini, teman-teman. Ya. Dan tentunya bisa dilalui ikat pinggang, belt, gesper atau sabuk, karena dijahitnya itu hanya atas bawah. Nah, tapi di sini ada yang unik, teman-teman, karena aku penasaran ya, karena di sininya adalah benang berwarna emas, ya. Apakah belakangnya itu berwarna emas? Ternyata tidak ya. Untuk benang
belakangnya itu memakai benang berwarna navy atau hitam nih, ya. Seperti itu teman-teman, ya, biar tidak terlalu mencolok banget mungkin. Seperti itu. Ya. Nah, terus teman-teman, masih di area lipatan dari celana ini ya, kita bisa mendapatkan banyak hal, ya. Salah satunya adalah ini dari sisi yoke teman-teman, ya. Construction-nya itu memakai triple stitching, ya. Dan juga dari sisi bed loop-nya itu memakai raised bed loop teman-teman, gitu. Jadi bed loop-nya ada tonjolan sedikit gitu, ya. Tentunya ini nanti biasanya akan fading duluan juga sih ya. Seperti itu. Lanjut teman-teman, sekarang kita ke bagian top block-nya ya. Ini mid waist teman-teman, ya. Jadi teman-teman biasanya akan pakai di area pinggang, ya, bukan di perut ataupun bukan di pinggul, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian hardware-nya, ya. Jadi dari sisi hardware teman-teman, ya, ini maupun dia button-nya, maupun itu rivet-nya, itu semua sudah diberikan signature emboss, ya. Jadi pasti ada logo atau tulisan dari Carniforce-nya, seperti itu, ya. Dan ini tidak semua brand melakukannya, walaupun mayoritas brand sudah melakukannya. Jadi membedakan antara top button, ya, dan juga button fly-nya, ya. Jadi lebih kecil button fly-nya supaya lebih mudah dimasukkan, seperti itu. Jadi lebih mudah dan juga lebih cepat ya ketika kita ingin mengaitkan atau melepaskan kancingnya. Embossnya itu depan belakang ya, jadi ada di bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Begitu juga di rivet teman-teman ya, di rivetnya itu di depan dan juga di bagian belakangnya teman-teman. Selain itu teman-teman, ini juga unik ya, di bagian sini ya, itu ada rivet lagi teman-teman. Biasanya di sini kan Bartek ya. Nah, ini jadi ada rivetnya nih. Nah, terus ya teman-teman, kalau teman-teman nyadar ya, di bagian fly ya, di dekat lubang kancingnya, dia sudah dijahit ya di antara lubang kancingnya teman-teman ya. Ini biar dari sisi letak atau posisi tidak bergeser ya, dan juga jadinya sejajar sama kancingnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup unik ini bagian button fly-nya. Untuk bagian lubang kancingnya di fly itu dijahit. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian saat kita melakukan cuffing ya. Bisa dilihat semua bahwa ini natural wave ya teman-teman. Jadi bagian dalamnya itu secara general aja seperti biasa ya. Nah, selain itu menggunakan chain stitch hem teman-teman ya. Lalu menggunakan two-tone double felt inseam. Kenapa gue bilang two-tone? Karena memang benangnya dua warna teman-teman ya. Ada warna emas dan juga warna hitam atau navy nih ya. Hitam sepertinya. Dan untuk bagian ujungnya, karena ini non-selvedge denim tapi tidak dibiarkan terurai, jadi menggunakan overlock stitch teman-teman. Sekarang kita ke bagian dalamnya teman-teman. Tentunya akan fokus dalam melihat yang namanya pocket lining ya, terutama teman-teman. Jadi ini tentunya memakai bahan kantong ya teman-teman, cotton twill ya, berwarna broken white atau ecru gitulah teman-teman ya. Tapi tidak terlalu broken sih, jadi termasuk masih ke arah putih ya teman-teman. Selain itu di bagian kiri itu ada woven carnivore di jahit sekeliling ya, dan yang di bagian kanan ini kombinasi ya antara gambar tangan dan juga printing teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman ya, ini antara woven dan size label ditaruh lebih dekat ya. Ini by the way adalah size 32. Selain itu di bagian waistband ya, nah di sini juga ada woven ya teman. Ada waistband tab lebih tepatnya. Dan ini teman-teman penempatannya juga menarik ya, karena ini jahitannya tidak akan muncul ke belakang karena akan ketutup oleh leather patch-nya. By the way teman-teman, gua tidak bisa memakai artikel ini. Jadi sebenarnya untuk artikel Japan denim ini sebenarnya itu ada dua. Nah, yang gua beli itu adalah yang satu lagi, yang Dash Racer 13 oz teman-teman ya. Nah, kalau yang ini gua minta untuk di-review. Nah, kenapa gue nggak bisa pakai artikel ini? Yang pertama adalah kaki gue pendek, teman-teman. Dan juga karena ini artikelnya gue pinjam buat review, tentunya nggak bisa gue cuffing. Dan gue belum menemukan sisi kepedean kali ya. Belum menemukan sisi yang enak untuk bikin celana ini tuh fit buat ditontonkan ke kalian. Jadi gue bakalan munculin aja fitnya kayak gimana teman-teman. Jadi teman-teman bisa datang ke store-nya atau misalnya bisa beli online ya. Nah, so far teman-teman, kesimpulan gua dari artikel ini adalah tentunya ini cocok banget
buat teman-teman pakai harian ya. Karena apa? Ya karena bahannya sangat-sangat hand feel lembut ya, terus juga tidak terlalu tebal ya, karena 13 oz juga, ringan teman-teman ya. Terus mungkin teman-teman juga harus memilih atasannya tepat ya, karena kalau birunya lumayan muda seperti ini, tidak semua atasan itu cocok teman-teman. Seperti itu, apalagi ini juga dari sisi cuttingan dia ini lebih lebar ya. Seperti itu. Itu aja dari gua. Selanjutnya gua bakalan review artikel dari Carnivores juga yang Dash Racer, dan itu baru yang gue beli teman-teman ya, karena gue memang lagi suka cuttingan yang slim cut sih, seperti itu ya. Sampai jumpa teman-teman, salam muda.